Di antara aset yang disita sebagai jaminan uang pengganti 85 miliar adalah tanah seluas 12,5 hektar di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Maklum, akibat kredit yang melanggar BMPK tersebut, kredit likuiditas Bank Indonesia sebesar 27 miliar rupiah sempat mengucur ke Bank Perkembangan Asia CQ, Bank Universal. Itu tanah dibeli PT Madona tahun 84 ya. Itu ada perjanjian jual beli notaris. SPH ada. Hah? SPH pasang hak ada. Kalau dari kejaksaan, dari oknum kejaksaan kok bisa saya ke orang lain? Di dalam kasus ini saya itu ikut serta dengan panitia untuk mencatat semua surat-surat yang ada pada Bank BPA. Yang waktu itu sudah ada di tangannya Bank Universal ya. Ya, waktu itu sudah di tangan Bank Universal. Kalau kasus Tanjung Duren itu tidak masuk di dalam daftar ini. Dan iya, karena itu tetap pada Bank Universal, karena itu merupakan jaminan dari Li kepada bank itu untuk uang pengganti. Sengketa mulai merebak saat pihak ketiga bernama Leo Nam Kyong alias Leo mengaku sebagai pemegang kuasa ahli waris keluarga pemilik pertama tanah sitaan tersebut. Leo lalu mengajukan permohonan kepada Jampitsus tertanggal 22 Agustus 2002 agar 5 surat tanah alias verponding diserahkan kepada dirinya. Singkat cerita, 20 Maret 2003, surat-surat tanah ini pun diserahkan pihak Kejaksaan Agung kepada pihak Leo Nam Kyong yang diduga tidak memiliki hubungan pidana maupun perdata dengan perkara Lee Darmawan. Kamu nggak tahu siapa Lee Nam Kyong itu? Nggak tahu. Sudah lalu, kenapa dia bisa menyampaikan? Bisa apa? Istilahnya menalangi Bapak untuk... Tahu, amanat. Saya juga tahu nggak di penjara, saya nggak tahu. Sekarang apa itu pantas tanah itu 12 hektar bayar 400 juta saya tanya. Untuk cicilan jadi rugi negara 400 juta, tanah 2,5 hektar. Ini kejaksaannya. Ya rugi negara juga kan? Rugi negara juga, tapi negara rugi kan, saya ditahan negara dirugikan gua. Coba kalau dilelang. Saya dilelang itu, wajar lelang. NJOP mungkin kalau besar mungkin di bawah NJOP sedikit bisa lah ya. Selesai. Utang negara saya selesai. Saya senang negara senang kok. Apa pantas itu 12 hektar dibayar 400 juta. Metro Realitas sempat menyambangi rumah Leo Nam Kyong alias Leo di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Namun Leo tidak berada di tempat. Kembalinya di mana sekarang? Kalau yang lamanya, ini kan yang lamanya udah nggak diisi sama orang lamanya. Jadi orang lamanya pindahnya Pantai Nakapu. Halo, Leo yang mengaku tengah berada di luar negeri akhirnya berhasil dihubungi lewat telepon genggamnya. Pak Leo, gini aja Pak, kita langsung aja Pak, ini direkam Pak ya. Soal uang pengganti senilai 406 juta untuk tanah Tanjung Duren itu, ya Bapak mengatasnamakan Pak Lee Darmawan. Pendampaknya tidak benar, tanya aja di Kejaksaan Agung gitu aja soal itu. Tapi Pak Lee Darmawan tuh nggak mengaku tidak kenal Bapak gitu. Tapi bagaimana caranya Bapak bisa melakukan uang pengganti itu Pak? Nggak perlu tanya saya dong, nggak perlu kenal saya dong. Dia kan mau pengganti uang pengganti di Kejaksaan Agung dong. Bukan urusan sama saya memang kenal dia buat apa? Bukan saya nggak bayar untuk dia. Disuruh DP dia yang diantar Kejaksaan Agung, gitu aja Mas. Lantaran diduga melibatkan oknum pejabat di Kejaksaan Agung, seorang mantan jaksa pengawas saat eksekusi aset-aset sitaan dan rampasan sempat melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, bagaimana sebenarnya keterlibatan oknum jaksa dalam kasus aset-aset sitaan dan rampasan? Metro Realitas segera kembali. Siapa yang tak tergiur dengan tanah seluas 12 hektar dan berada di kawasan kelewat strategis seperti ini? Harga sesuai NJOP tahun 2003, aset ini ditaksir seharga 800 miliar rupiah. Tak heran bila aset sitaan ini pun terus menjadi sengketa sejumlah pihak.
Gelagat ketidakberesan pengelolaan aset sitaan ini bermula saat 8 Agustus 2002. Kejaksaan Agung mengajukan permohonan kepada Bank Universal agar 5 surat tanah alas Verponding diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Lalu tanggal 28 Agustus 2002, Bank Universal menyerahkan kelima surat tanah sitaan kepada Kejaksaan Agung. Sehari kemudian, 29 Agustus 2002, Leo Nam Kyong selaku kuasa ahli waris pemilik pertama mengajukan permohonan kepada Jampitsus agar 5 surat tanah alas Verponding itu diserahkan kepada dirinya. Hingga akhirnya 20 Maret 2003, 2 peristiwa hukum terjadi sekaligus. Jaksa Sofyan Nasution dan Suwandi bersama-sama Leo Nam Kyong menandatangani berita acara penyerahan aset-aset sitaan kepada Leo Nam Kyong. Saat itu pula, muncul tanda terima pembayaran cicilan uang pengganti untuk perkara Lee Darmawan sebesar 406 juta rupiah yang diserahkan oleh Leo Nam Kyong. Uang Koperasi Indonesia diselipi. Udah gitu, kemudian kapan saya nggak tahu, saya lupa. Karena tahun lupa, saya ke rumah Salih Hidayat, dia ke Utama PT Madona. Dan Pak, tanah itu gimana? Oh, tenang aja Pak Lee, ini tanah saya udah bayar lunas, nggak sanggup bawa lagi. Udah, saya pikir tenang. Coba muncul kemudian hari, kan suatu tanah diserahkan kepada orang lain.